Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami meminta pimpinan-Mu pada waktu kami ingin melihat hari depan yang Tuhan sudah wahyukan. Kami memohon hikmat untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan sudah sampaikan. Sehingga kami tidak mengikuti pandangan-pandangan umum yang berseliweran, yang bukannya menunjukkan kepada kami jalan, tetapi membawa kami kepada ketakutan, kebingungan, dan berbagai macam penyesatan yang lain. Tuhan tolong supaya kami boleh memahami nubuatan-nubuatan yang Tuhan telah berikan kepada para nabi, para rasul, sehingga kami beroleh kejelasan, kami beroleh kemantapan, kami beroleh iman untuk menghadapi hari depan yang penuh dengan kesulitan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam pertemuan yang pertama, saya membuka dengan janji akan Mesias dan juga pertarungan dengan anti-Mesias di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Tuhan mengatakan akan ada permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Mereka akan saling bertarung. Tuhan memberikan Mesias, janji penebus yang akan datang. Tetapi akan ada yang anti-Mesias. Saudara sekalian, Mesias itu bahasa Yunaninya Kristus. Maka akan muncul Kristus-Kristus palsu atau pseudo-Kristus. Tuhan Yesus mengatakan akan muncul Mesias-Mesias palsu. Akan ada pertarungan antara benih perempuan dan benih ular. Nah, waktu pertemuan yang lalu saya membahas mengenai Kejadian pasal 3, mengenai ular dan perempuan. Saudara, ini adalah sebuah pertarungan yang terus-menerus terjadi di dalam sepanjang sejarah. Sekarang kita akan lihat Wahyu pasal ke-12. Wahyu pasal yang ke-12. Saudara, kalau melihat judul yang diberikan oleh LAI, Wahyu pasal 12, itu perempuan dan naga. Karena di situ dikisahkan mengenai naga yang besar, yang berwarna merah. Jadi ini bicara mengenai ular dan perempuan, seperti yang ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Jadi ketika mau bicara mengenai nanti kedatangan Kristus yang kedua, munculnya musuh Kristus. Di situ Yohanes mengingatkan kembali akan Kejadian pasal yang ketiga. Maka ketika memulai kemarin saya mencoba memberikan satu benang merah keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tema dibuka dengan ular dan perempuan. Lalu kemudian di kitab Wahyu, kitab yang terakhir, diulang sekali lagi, perempuan dan ular. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ini bukan perempuan dan ular, ini perempuan dan naga. Ini perempuan dan naga yang besar. Ini bukan perempuan dan ular. Lah kalau kita bicara mengenai ular yang ada di dalam kitab Kejadian, itu kan ular kecil. Ini kan bukan naga, ular dan naga kan berbeda. Apakah tidak memaksakan kalau mengatakan sepanjang sejarah dalam perjanjian lama, itu adalah pertarungan antara benih perempuan dan kemudian dengan ular. Dan apa yang diulang di dalam kitab Wahyu itu kan naga bukan ular. Nah, coba saudara perhatikan Wahyu pasal 12 ayat ke-9. Wahyu pasal 12 ayat ke-9. Saya bacakan buat saudara. Dan naga besar itu si ular tua. Nah, jadi langsung diberikan penjelasan ya. Jadi naga besar itu si ular tua, dikasih penjelasan lagi saudara. Yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi tidak bisa lari lagi. Naga besar ini adalah ular tua. Jadi kembali lagi ke Kejadian pasal 3. Yaitu iblis, setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi ketika kita berbicara mengenai anti-Mesias atau anti-Kristus, ini adalah sebuah peperangan besar dari semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan menubuatkan akan munculnya Mesias, maka di situ munculnya Mesias akan disambut dengan munculnya anti-Mesias atau anti-Kristus. Sehingga terjadi pertarungan sepanjang sejarah. Nah, lalu kemudian saya mengeksplorasi pertemuan yang lalu bagaimana jalannya pertarungan itu. Jadi kalau poin pertama saya bicara mengenai janji Mesias dengan kemudian diiringi dengan munculnya anti-Mesias. Poin yang kedua saya membahas bagaimana dalam sepanjang sejarah
Si ular ini berusaha untuk menghancurkan, mencegah perempuan ini menurunkan benih yang nanti akhirnya menjadi Mesias dan kemudian menghancurkan sang ular. Kita membahas misalnya mengenai Fir'aun di Mesir menghalangi rencana Tuhan. Lalu kemudian kita melihat ada polanya. Tuhan ingin supaya muncul Mesias. Tuhan mau supaya mereka berkembang. Nah, kemudian Fir'aun ini menghalangi rencana. Fir'aun mau menghancurkan rencana Tuhan. Jadi di sini kita melihat di belakang itu iblis, penentang, penghalang rencana Allah. Tuhan mau memulangkan Israel, tetapi Fir'aun mencegah. Jangan sampai Israel pulang, kalau perlu kita habiskan, kita bunuh dan sebagainya. Nah lalu kita melihat pola bagaimana caranya iblis memakai Fir'aun untuk akhirnya berusaha untuk mencegah munculnya benih Mesias ini yang akhirnya akan menumpas dia. Caranya adalah kombinasi antara kekuatan militer. Jadi dia menyiksa, dia menganiaya, dia menekan, dia membunuh. Dan kombinasi itu nanti dikombinasi dengan apa? Dengan kesombongan yang merasa dirinya itu setara dengan Tuhan dan memaksa orang untuk menyembah dia. Nah ini nanti akan muncul di dalam wujudnya Nebukadnezar. Jadi kita melihat pola itu. Ada orang yang punya kuasa, yaitu Fir'aun, yang merasa kuasanya itu dari dia, padahal juga itu dari Tuhan. Lalu kemudian memakai kuasa itu dengan sembarangan, lalu kemudian menekan, menganiaya, lalu kemudian berusaha untuk menghancurkan rencana Tuhan. Lalu muncul Nebukadnezar. Nebukadnezar kemudian di belakang itu iblis bekerja menjadi seorang yang sombong, seorang yang arogan, melupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada dia, merasa semuanya milik dia. Lalu kemudian dengan bujukan setan dia menyuruh semua orang untuk menyembah dia. Nah ini semua menjadi satu pola. Memakai kuasa politik, menegakkan penyembahan kepada diri, sehingga barang siapa yang tidak menyembah dia akan dianiaya dan dibunuh. Nah saudara, tetapi kita juga melihat ada satu pola. Untuk sementara orang-orang jahat ini dibiarkan Tuhan. Tetapi satu momen, satu titik Tuhan akan bekerja menghancurkan musuh-musuhnya. Dan kita kemudian sudah melihat dalam kitab Wahyu, nyanyian kemenangan atas kehancuran si jahat. Itu sama dengan nyanyian kemenangan akan hancurnya Fir'aun. Berarti Fir'aun dan yang lain-lain ini menjadi archetype, menjadi penggambaran. Munculnya musuh Kristus yang nanti akan datang. Ini yang kedua. Yang ketiga saudara. Yang ketiga saya mengajarkan mengenai prinsip double atau multi-fulfillment. Yaitu sebuah nubuatan itu terjadi kadang-kadang sudah digenapi tetapi sekaligus belum digenapi. Nah saya mengajarkan waktu itu nubuatannya Daniel. Daniel menubuatkan akan muncul yang namanya pembinasa keji. Wah ini si antikristus ini, si pembinasa keji. Nanti hati-hati ya kalau misalnya si pembinasa keji sudah muncul di bait Allah. Wah hati-hati dia akan menyiksa apa segala macam. Nah lalu kemudian muncul seorang namanya Antiochus Epiphanes. Kita sudah membahas panjang lebar mengenai Antiochus Epiphanes. Nah sehingga siapa penganiaya keji itu? Oh Antiochus Epiphanes. Jadi nubuatan Daniel sudah terjadi. Kalau begitu Antikristus sudah datang dong. Oh tetapi ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, dia sedang berkhotbah mengenai akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan seperti yang dikatakan Daniel, dia kutip mengenai pembinasa keji. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan nanti kalau misalnya kamu melihat ada pasukan datang mengepung, lari ke pegunungan. Nah berarti kalimat Tuhan Yesus itu menunjukkan itu belum terjadi. Loh Daniel sudah menubuatkan exactly terjadi. Semua orang wow luar biasa nubuatan Daniel terjadi. Dia luar biasa melihat ke hari depan akan ada muncul semuanya yang dinubuatkan oleh dia. Dan munculnya Antiochus Epiphanes sang anti-Mesias itu. Tapi kok Tuhan Yesus mengatakan akan datang. Nah lalu kemudian terjadi sesuatu saudara. Hancurnya bait Allah tahun 70 oleh Jenderal Titus. Dan itu orang-orang Kristen banyak yang selamat karena mengingat ajaran Tuhan Yesus. Waktu dia melihat ada pasukan, dia ingat Tuhan Yesus mengatakan lari ke gunung. Mereka lari ke pegunungan dan banyak yang selamat. Nah berarti ini yang disebut double fulfillment. Apa yang dikatakan oleh Daniel sudah
kejadian di Antiochus Epiphanes, tapi di zaman Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata mengenai pembinasa keji, itu belum kejadian. Jadi sudah terjadi pada Antiochus Epiphanes, tetapi akan terjadi lagi. Ini namanya penggenapan ganda. Terjadi lagi kapan? Kepada Jenderal Titus. Nah, tetapi saudara, kalau kita pikir, Daniel berkata, lalu digenapi 2 kali. Tuhan Yesus kemudian berkata, sudah kejadian di tahun 70, tetapi dengan prinsip double fulfillment. Kita melihat ada yang belum terjadi. Saudara bisa tanggap ini ya, prinsip double fulfillment ya. Daniel menubuatkan akan muncul pembinasa keji. Oh sudah kejadian, muncul Antiochus Epiphanes. Tetapi ternyata masih belum, masih ada satu lagi. Yaitu munculnya Titus. Sekarang Tuhan Yesus mengatakan nanti akan muncul pembinasa keji. Nah sudah terjadi pada Jenderal Titus. Tetapi kita melihat kalau ini double fulfillment, berarti masih ada sesuatu yang belum datang. Kenapa? Karena kita melihat indikasi di bagian-bagian lain masih akan ada yang datang. Nah kemarin kita berhenti di prinsip ini, prinsip mengenai adanya double fulfillment. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan pembinasa keji, menunjuk kepada Titus, tetapi juga kepada yang akan datang, yang belum datang. Nah saudara sekalian, siapa dia? Orang pikir-pikir sepanjang sejarah, ada yang bilang itu Nero. Karena kalau dihitung-hitung 666 itu muncul kata Neron dalam bahasa Yunani. Neron itu namanya gematria ya saudara. Gematria itu ilmu, misalnya begini, kalau misalnya orang Yunani alfa atau dalam bahasa khususnya orang Ibrani yang paling senang gematria ya. Misalnya alef itu 1, bet itu 2, gimel itu 3, misalnya begitu ya. Nah, itu nanti ada, kalau misalnya dihitung nama saudara siapa nanti bisa keluar angkanya berapa, dihitung pakai cara begitu. Ya, nah jadi itu namanya gematria. Saya kira dulu gematria itu sesuatu yang itu agak banyak orang yang tidak terlalu pentingkan itu ya. Tetapi saudara, memang kesehariannya mereka itu seperti itu. Ya, orang Yahudi itu sudah akrab sekali dengan gematria. Nah dengan gematria itu dihitung-hitung Nero muncul. Jadi ada orang kepikiran, wah ini Nero ini. Ada yang bilang Caligula ini. Dalam sepanjang sejarah begitu saudara. Cari siapa sebetulnya si antikristus itu. Lalu dihitung-hitung, ini Kaisar Romawi, tiba-tiba jadi Konstantin. Oh Konstantin kok Kristen, ini bukan antikristus gitu kan ya, malah baik-baik. Wah cari yang lain, siapa ini, siapa? Oh bangsa barbar, suku-suku Vandal yang menyerang Roma, itu antikristus. Udah kayak gitu muncul lagi zaman mulai muncul Islam dan sebagainya, wah ini jangan-jangan orang-orang Islam, kepikiran begitu. Lalu kemudian muncul konflik di abad pertengahan saudara. Dengan apa? Dengan Roma Katolik. Wah ini paus ini antikristus. Lah orang Katolik dibegitukan, Martin Luther yang antikristus, bales gitu. Lalu kemudian jalan sepanjang sejarah banyak saudara, ini antikristus, ini Hitler salah satu tokoh yang paling banyak dijadikan contoh, ini antikristus si Hitler. Jangankan Hitler saudara, kasihan loh, Ronald Reagan juga dibilang antikristus. Kenapa saudara? Namanya Ronald, Ronald 6. Nama tengahnya saya lupa siapa, tapi itu 6 juga. Reagan, Reagan, Reagan 6. Antikristus dia gitu. Wah saudara mesti hitung ya, jangan-jangan 666 begitu. Jadi bukan begitu caranya ya. Bukan begitu cara menghitungnya. Sepanjang sejarah akhirnya jadi orang tunjuk-tunjukkan gitu. Ya, tapi nanti kita akan melihat saudara bagaimana kita membicarakan mengenai tempat angka itu. Kalau kita sudah mengerti gambaran besarnya, maka saya perlu untuk memberikan framework. Dalam framework itu nanti kita nggak bisa detail. Pak itu kok di dalam Daniel bicara mengenai kerajaan di mana ada binatang yang pincang, kenapa pincang, itu kan bicara detail ya. Saya nggak bisa masuk detail karena waktu yang sangat terbatas. Tapi yang saya mau kejar dalam 2 pertemuan ini adalah framework. Jadi kita tahu duduk permasalahannya. Ya, nah, jadi setelah kita membahas mengenai prinsip pertarungan antara ular dan benih perempuan sepanjang sejarah ini, lalu kemudian kita mempelajari mengenai ada pola yang diulang, lalu kemudian kita sudah mempelajari mengenai adanya double fulfillment, kita sekarang melihat di mana sih dalam perjanjian baru
ayat-ayat yang ngomongin mengenai antikristus. Nah, jadi kita sudah sedikit membahas khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Nah, hari ini saya akan fokus kepada 3 bagian dalam perjanjian baru. Yang pertama, 1 Yohanes pasal yang kedua, kita sudah singgung ya di dalam pertemuan yang lalu. Yang kedua, kitab Wahyu, hari ini saya akan bahas pasal 12 dan 13. Lalu yang ketiga, 2 Tesalonika pasal kedua. Jadi itu 3 tempat saudara ya, 3 tempat yang muncul pembahasan mengenai antikristus. Jadi kita akan fokus pada itu, lalu kemudian kita akan bandingkan, kita akan mempunyai satu gambaran yang lebih jelas, siapa atau apa itu antikristus. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, 1 Yohanes pasal kedua. Nah, saudara, di bagian lain itu enggak muncul nama antikristus, enggak muncul. 2 Tesalonika pasal 2, Paulus mengatakan si manusia durhaka. Ya, jadi si manusia durhaka, the man of sin, the man of lawlessness. Ya, jadi manusia yang tidak ada aturan, manusia yang berdosa. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, manusia durhaka. Itu menunjuk pada pribadi. Nah, tetapi istilah antikristus hanya muncul di 1 Yohanes pasal 2. Seluruh kitab suci yang menyebut langsung antikristus itu 1 Yohanes pasal 2. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi ini waktu terakhir. Loh, tahu dari mana waktu ini terakhir? Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Jadi tahu dari mana ini adalah waktu terakhir? Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi sekarang adalah waktu yang terakhir. Apa tandanya? Nah, yang pertama saudara dari bagian ini, seorang antikristus akan datang dikatakan ya. Jadi seorang antikristus akan datang, berarti belum datang. Seorang berarti pribadi. Satu menunjuk kepada seorang. Seorang antikristus akan datang, berarti belum datang. Tapi dia akan datang. Dia pribadi, dia belum bangkit. Ini prinsip pertama. Yang kedua saudara, kalimat selanjutnya, loh tadi kan dibilang seorang antikristus. Dia kan belum datang. Dia akan datang. Tetapi kalimat berikutnya adalah sekarang telah bangkit banyak antikristus. Oh, bagaimana kita memahami ini? Jadi sudah datang apa belum datang? Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak yang datang. Loh ini apa? Jadi begini saudara, jadi prinsip yang pertama seorang antikristus akan datang. Yang kedua, ada antikristus yang sudah hadir. Nah jadi kita bedakan ini ya saudara ya, yang dipahami oleh Yohanes, seorang antikristus akan datang. Tapi sekarang sudah ada banyak antikristus. Nah bedakan banyak antikristus yang disebut oleh Yohanes dengan seorang antikristus yang akan datang. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, sekarang dikatakan ini ya, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah yang sudah bangkit di zaman itu dan sampai di zaman sekarang, itu bukan sedikit tapi banyak. Bukan satu tapi banyak. Ada banyak antikristus, bukan hanya ada satu. Nah jadi saudara bisa melihat ya, sekarang di zaman Yohanes dan sekarang ini ada banyak antikristus. Saya sebut antikristus kecil gitu ya, spirit antikristus. Itu sudah muncul banyak di mana-mana. Dan Yohanes mengatakan sekarang sudah muncul bahkan di dalam gereja. Wah kaget orang. Oh sudah muncul ya di dalam gereja ya, ada spirit antikristus. Tetapi seorang antikristus akan datang. Jadi nanti akan muncul musuh yang di depan itu, tetapi muncul banyak antikristus. Jadi bukan berarti kita tidak berperang loh saudara. Sejak Yohanes menulis bagian ini, kita melihat kita berperang sebagai orang Kristen. Kita bertarung melawan spirit antikristus yang bahkan ada dalam gereja saudara. Dan mereka ini akan muncul terus sampai nanti kedatangan sang antikristus itu. Ada banyak antikristus, bukan hanya satu. Antikristus yang ditekankan dalam 1 Yohanes ini bukan pribadi yang spesifik. Jadi yang ditekankan nanti dibahas dalam 1 Yohanes kedua,
itu adalah kelompok orang yang menyangkali Yesus. Nanti Yohanes mengatakan, dari mana kamu tahu itu spirit antikristus? Karena mereka menyangkali Yesus yang datang dalam daging, pengajaran sesat, bidat. Nah, jadi saudara sekalian, spirit antikristus bekerja dalam gereja, membawa gereja itu jadi bidat. Nah, jadi ketika itu muncul, itu adalah spirit antikristus. Spirit yang sama dengan antikristus yang akan muncul nanti. Jadi saudara-saudara sekalian, yang prinsip yang keempat, antikristus ini muncul dalam bentuk bidat, dalam bentuk pengajaran sesat, khususnya di dalam bidang mengenai kristologi, mengenai Kristus. Jadi bukan hanya satu pribadi, tetapi juga spirit antikristus. Nah, jadi ini prinsip pertama yang kita dapat dari 1 Yohanes pasal 2. Seorang antikristus akan muncul, tetapi sekarang sudah muncul. Jadi kita mesti membedakan itu, antikristus yang muncul spiritnya, bidat dan sebagainya, lalu kemudian antikristus yang akan muncul, akan datang. Nah, nanti kita akan melihat di dalam kitab Wahyu, Yohanes juga akan membahas, nanti dia akan fokus juga kepada yang akan datang. Ya. Nah, saudara, antikristus dalam surat Yohanes ini adalah para guru palsu yang asalnya dari gereja. Jadi jangan dikira gereja aman dari spirit antikristus. Yohanes justru mengatakan hati-hati. Jadi nanti kita melihat di luar gereja, di dalam gereja, itu bisa ada spirit antikristus. Jadi dari dalam gereja itu muncul sekelompok orang yang mengajarkan Yesus Kristus itu bukan turun ke dalam dunia menjadi daging. Jadi kalau kita melihat misalnya sekarang liberalisme, saudara, mengajarkan Yesus Kristus itu sebetulnya bukan Tuhan. Yesus itu cuma manusia yang disalah mengerti oleh Paulus, disalah mengerti oleh Yohanes, disalah mengerti murid-murid, dijadikan Tuhan oleh Paulus. Yesus itu manusia biasa, dia itu penyembah Tuhan sama seperti kita. Tapi murid-muridnya itu mengajarkan bahwa dia Tuhan. Maka sebetulnya jangan sembah Yesus, sembah Tuhan yang diajarkan Yesus. Itu spirit antikristus, saudara. Jadi kalau pendeta tidak percaya Yesus Kristus Tuhan, pendeta tidak percaya bahwa Yesus Kristus turun ke dalam dunia, dia adalah Allah yang inkarnasi jadi manusia, itu spirit antikristus. Jadi ketika gereja menghadapi ini, saudara yang sedang ada di dalam YouTube dan sebagainya yang sedang melihat, kalau gerejamu tidak lagi percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, gerejamu melenceng menjadi bidat di dalam kristologi, saudara siap berperang. Ini sesuatu hal yang serius. Spirit antikristus ada di mana-mana. Saudara, di belakang bidat dan penyesatan itu ada spirit antikristus. Satu hal yang sangat serius, bukan hal yang main-main, saudara. Maka kita harus bersiap-siap. Kita hidup di dalam zaman, saudara, di mana perdebatan itu menjadi sesuatu yang dibilang tidak praktis, tidak realistis, tidak berguna. Abad 20 awal, perdebatan itu menarik. Orang senang lihat debat. Tetapi orang-orang setelah postmodern, perdebatan itu cuma wacana saja. Tidak ada kebenaran, buat apa perdebatan? Perdebatan jadi tidak menarik. Toleransi makin besar, saudara. Jadi orang yang berdebat dibilang nggak toleran. Dan nggak toleran tuh nggak keren. Orang zaman sekarang tuh zaman toleran, jangan serang semuanya ya. Apa yang kau percaya ya sudah. Kita toleran saja. Bahkan dalam gereja, ketika ajaran sesat muncul, ketika bidat muncul, orang yang bertarung lawan bidat justru dilawan. Saya berharap jemaat GRI tidak demikian. Kita harus siap, kita harus berani, kita harus bangkit kalau memang ada waktunya kita berjuang bagi kebenaran. Ada saatnya saudara-saudara sekalian, perdebatan itu harus dilakukan. Tidak boleh kompromi kalau ajaran sesat merajalela di mana-mana. Orang yang berjuang membela kebenaran, kita harus dukung. Orang yang berjuang berperang melawan spirit antikristus, kita harus doakan. Jangan malah dicaci maki. Cepat atau lambat, gereja harus berperang melawan bidat. Coba saudara kita lihat di ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi mereka berasal dari antara umat Tuhan. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita.
tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka bagian dari kita, tapi mereka memisahkan diri. Mereka ikut kepada ajaran yang salah, yang sesat. Saudara sekalian, antikristus menyusup di antara gereja, menyusup di antara anak-anak Tuhan. Mereka mengajar, mereka mendidik, tetapi pengajarannya ketika saudara dengarkan, loh ini kok gak seperti Kristus yang diajarkan. Saudara sekalian, saya pernah ikut katekisasi pada waktu SMA. Ketika saya duduk dengar katekisasi, pendeta bilang, Alkitab itu bukan firman Tuhan, itu orang dulu, orang kuno. Anak SMA loh sudah diajarin begitu di katekisasi. Wah, saya lihat-lihatan sama teman-teman saya dari dulu juga diajarin bahwa Alkitab firman Tuhan. Loh kok pendeta bilang begini? Semua dalam Alkitab itu bahasa-bahasa yang dibuat oleh manusia untuk menyatakan. Yang penting itu maknanya. Terus saya bilang sama pendeta, kalau misalnya dibilang ada orang didatengin malaikat, itu benar enggak? Pendetanya balik tanya sama saya, kamu percaya malaikat? Kamu hidup di zaman ini kamu percaya malaikat? Loh kok masa diketawain? Saya bilang saya percaya Pak. Malaikat itu udah ada. Loh kok malaikat udah ada? Jadi apa semuanya itu? Loh diajarkan semua. Saudara. Wah ini semua bohong, semua apa? Saudara-saudara sekalian itu spirit antikristus meskipun dia S3 lulusan luar negeri. Itu spirit antikristus. Saya lawan habis-habisan. Saya bicara sama mama saya, kalau misalnya orang seperti ini ajar terus, saya tidak mau CD ditumpang tangan sama orang yang tidak percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Mama saya bingung, dia waktu itu belum ngerti teologi. Lalu dia diskusi sama siapa? Ya sama pendetanya. Wah pendetanya marah sama saya kan. Wah ini sudah keracunan ini apa segala macam ini tidak benar. Saudara-saudara sekalian, bidat itu masuk. Lalu kemudian mereka itu ya dengan spirit yang di belakang itu kita belajar dari Yohanes itu spirit antikristus. Mengajarkan segala sesuatu yang kelihatan baik tetapi ajaran Kristusnya salah. Jangan percaya Tuhan Yesus. Yesus itu manusia yang mendapatkan sesuatu pencerahan dari Tuhan. Tetapi dia manusia, muridnya salah paham. Menjadikan dia Tuhan. Ini semua ajaran yang salah saudara. Ini semua ajaran yang bertentangan dengan kitab suci. Kita harus fight habis-habisan. Nah saudara, banyak jemaat reform itu dibilang gitu. Jemaat reform itu maunya doktrin, apanya dikit-dikit doktrin, apa semua doktrin. Oh, orang kepalanya gede tapi hatinya kosong. Ini pun karikatur kayak begini, ini karikatur jelek ya saudara ya. Kepalanya gede, hatinya kosong. Tapi itu pun saya percaya banyak jemaat Enggak seperti itu loh saudara. Maksudnya apa? Banyak jemaat sebetulnya enggak ngerti doktrin. Pak David bikin ini ya, Pak David Tong kan bikin survei. Banyak jemaat bahkan bidat saudara. Ini fakta loh saudara, kita harus ngerti. Oh saya jemaat reform loh, saya dengar khotbah tiap minggu. Banyak orang dengar khotbah tiap minggu tapi tidak mau belajar doktrin. Ini hari Sabtu Pak Andi bikin streets dan sebagainya. Saudara ada banyak kesempatan loh. Yang belajar mana? Yang belajar orang dari luar. Ya akhirnya Tuhan berkati siapa? Tuhan berkati mereka nantinya. Saudara-saudara sekalian faktanya adalah kita seringkali tidak peduli untuk persiapan diri kita. Cepat atau lambat kita akan berhadapan dengan antikristus. Oh antikristus yang itu belum datang. Iya sudah banyak antikristus. Dan ketika ada kesempatan kita untuk lawan, kita nggak diperlengkapi dengan doktrin yang benar. Sehingga akhirnya kita nggak bisa lawan, nggak tahu mana benar, mana salah saudara. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang maunya doktrin yang praktis. Ajaran yang praktis, khotbah yang praktis. Oh khotbah kalau doktrin, khotbah kalau eksposisi atau apa itu terlalu berat. Khotbah itu yang santai, yang enak, yang diaplikasikan, yang menyentuh, yang praktis untuk kehidupan saya. Itu gue banget deh gitu. Ya kayak begini nih yang saya seneng. Saudara tapi coba ya. Kalau saudara dengar khotbah-khotbah yang katanya baik, yang katanya menyentuh, yang katanya praktis, yang katanya bisa diaplikasikan itu. Saudara hilangin semua kata Tuhan di dalamnya. Saudara bandingkan dengan motivator di luar. Saudara bandingkan dengan khotbah dari agama lain. Mungkin bisa sama loh. Motivator juga bisa ngomong kayak begitu.
Saudara tahu nggak, Anda itu berharga. Mungkin Anda datang ke tempat ini dengan hati yang penuh dengan kepedihan. Tapi ada yang memperhatikan saudara. Jangan Anda itu patah semangat. Bangun, bangun. Wah, saudara tersentuh gitu. Tuhan belum selesai dengan Anda. Anda mungkin sedang bergumul. Tuhan belum selesai, tapi Tuhan manapun juga bisa masuk, saudara. Saudara coba nanti khotbah saya, Tuhannya dihilangin. Coba cari masuk motivator bisa masuk ke Anda. Tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena ini penggalian. Penggalian dari kitab suci kita. Yang ajarannya spesifik. Saudara sekalian, banyak orang, saya tidak mau, saya maunya yang praktis, yang apa segala macam. Akhirnya keluarganya kelihatan baik, kelihatan hidupnya baik, hatinya baik. Begitu pengajar sesat datang, tidak bisa ngomong apa-apa. Tidak bisa menyelamatkan, anaknya ikut ajaran sesat, tidak bisa. Orangnya baik, anaknya ikut ajaran sesat. Mau tarung, tidak bisa tarung, ngerti aja, tidak apalagi tarung. Saudara sekalian, kita perlu mempersiapkan diri. Berapa banyak di antara kita menyadari, oh Tuhan, bergereja itu bukan cuma jadi orang baik. Bukan cuma jadi sekedar jadi orang yang, oh ya semuanya baik. Enggak, saya harus mempersiapkan diri. Gereja juga akan disusupi oleh antikristus. Saya harus berbicara, saya harus bersuara. Saya harus melakukan sesuatu. Persiapkan diri saudara, bentengi keluarga Anda. Bentengi hidup Anda. Akan ada banyak antikristus yang muncul. Saudara sekalian, di ayat ke-19 tadi kita sudah baca bahwa antikristus itu mempengaruhi jemaat-jemaat di gereja. Sampai akhirnya kehilangan iman, saudara. Mereka keluar dari gereja. Ada orang yang sampai dipengaruhi sampai imannya rusak kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yohanes? Yohanes mengatakan kalimat begini, saudara. Kalau orang itu keluar, orang itu meninggalkan kita. Menarik loh, saudara. Itu adalah karena memang mereka tidak pernah jadi bagian kita. Nah, ini doktrin penting. Kalau orang itu meninggalkan Tuhan, akhirnya dia dipengaruhi dan betul-betul sampai meninggalkan Tuhan. Maka itu artinya mereka memang dari semula bukan bagian dari kita. Coba kita lihat sekali lagi ayat 19 ya. Memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi bukan hanya ada guru palsu, bukan hanya ada Mesias palsu, ada juga orang Kristen palsu. Rajin ke gereja, datang ke gereja, tapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa mereka meninggalkan Tuhan? Karena memang mereka tidak pernah jadi Kristen. Saya pernah ngobrol sama satu orang, saudara. Oh gini. Sekarang saya sudah tidak ke gereja lagi. Saya dalam hati itu mikir gini, kayaknya memang dari awal kamu nggak pernah ke gereja deh gitu. Tapi saya diam dulu gitu ya. Saya enggak ngomong kayak begitu. Jadi dia mau menunjukkan bahwa dia dari dulu memang nggak pernah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lalu kemudian dia ada pergumulan, dia meninggalkan gereja. Tapi memang dari awal dia enggak pernah gitu. Apakah dia orang pilihan apa enggak? Kita enggak tahu. Kita lihat akhirnya bagaimana. Kalau memang dia adalah orang pilihan Tuhan, endingnya berarti dia akan balik. Tetapi kalau tidak, saudara. Yohanes mengatakan. Yohanes memberikan kekuatan pada kita. Memang dia dari semula. Bukan bagian dari kita. Dari pertama enggak pernah jadi Kristen dia. Dari awal memang enggak beriman dia. Dia memang bukan bagian dari kita. Jadi ada orang Kristen palsu. Jadi dalam gereja ada mungkin tersusup guru palsu. Di dalam gereja tersusup jemaat palsu. Nah saudara bisa bayangkan kalau jemaat palsu ini jadi pengurus. Gimana nggak bikin rusak gereja, saudara? Saudara, kadang-kadang kita kan nggak bisa, kita nggak bisa ya melihat orang itu. Kita kan bukan semuanya punya hikmat sempurna dari Tuhan. Kadang kita juga bisa salah. Oh ini orang baik dan sebagainya, tapi ternyata di belakang itu kita nggak tahu hatinya seperti apa. Lalu dia menjadi seorang yang pemimpin di dalam gereja. Apa nggak hancur gereja itu? Apa nggak ribut gereja itu? Nah justru ketika saudara begitu, oh gerejanya ribut terus.
Aku nggak suka yang ribut-ribut, nggak nyaman. Justru waktunya perang itu, bukan waktunya lagi nggak mau ribut-ribut. Wah, ini kalau ada orang kayak begitu apa yang terjadi? Kita harus perang. Saudara, setiap orang punya panggilan berbeda-beda. Tapi tidak setiap orang yang lagi pergi perang, saudara katakan dia tidak punya cinta kasih. Tidak tentu, saudara. Nah, jadi kita melihat bahwa ada orang-orang yang kelihatan terlibat ke gereja, ikut sakramen, tetapi mereka tidak pernah menjadi bagian dari komunitas Kristen, dari gereja Tuhan yang sebenarnya. Dan Yohanes mengatakan kalimat itu dikatakan untuk menguatkan jemaat yang masih tinggal. Nah, itu adalah 1 Yohanes pasal yang kedua, saudara. Nanti mungkin untuk kalimat-kalimat ayat-ayat selanjutnya kita akan membahas di dalam pertemuan selanjutnya. Kita masuk kembali nanti di dalam eksposisi 1 Yohanes pasal yang kedua. Nah, bagian kedua yang berkaitan dengan antikristus. Jadi setelah kita melihat 1 Yohanes pasal 2 di mana akan ada seorang antikristus, tapi antikristus itu sudah mulai muncul. Kita sekarang lihat bagian kedua ada di kitab Wahyu. Kita lihat Wahyu pasal 12. Perempuan dan naga. Nah, perempuan ini siapa? Perempuan ini adalah umat Tuhan. Ini adalah covenant people ya. Ini adalah gereja Tuhan. Ini adalah orang-orang yang kepunyaan Tuhan. Perempuan ini dikatakan mulia ya, dia berselubungkan matahari dan sebagainya. Dia adalah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dia indah dan dia mulia. Ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ingat ya, keturunan perempuan akan meremukkan ular. Jadi dari keturunan umat Tuhan inilah nanti akan lahir juru selamat. Ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Muncul naga merah. Naga merah itu menunjukkan dia tuh siap perang. Jadi iblis ini siap berperang. Tadi kita sudah lihat ya, ular ini, naga ini adalah iblis. Jadi iblis ini siap berperang. Dan iblis ini punya kuasa, saudara. Dia punya kuasa dikatakan di dalam ayat yang ketiga, berkepala 7, bertanduk 10. Tanduk itu kan lambang kekuasaan ya, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi ini menunjukkan dia punya power. Dan keempat, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, melemparkannya ke atas bumi. Ini banyak penafsir mengatakan ini kemungkinan adalah bintang-bintang yang diseret. Ini kan iblis kan malaikat yang jatuh ya. Dan kejatuhannya ini menyeret sepertiga dari malaikat yang ada untuk akhirnya jatuh ke dalam dunia. Ya, jadi kita melihat bahwa iblis itu juga bukan satu ya, tetapi banyak. Dan di situ kita melihat misalnya ketika Tuhan Yesus menanya, siapa engkau? Kami legion, karena kami banyak. Jadi di situ di ayat yang keempat ini menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Jadi banyak penafsir yang mengatakan ini peristiwa kejatuhan malaikat. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu dan menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi kita melihat sepanjang sejarah itu dia berusaha untuk menghancurkan ya. Dia berusaha untuk menghancurkan berkali-kali. Dia mau menghancurkan datangnya Mesias itu. Lalu kemudian kita melihat ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Jadi meskipun mau dibunuhin, berusaha dicelakai, ditelan anaknya dan sebagainya. Tapi lahirlah anak ya, di ayat yang kelima. Anak yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini bicara Kristus. Dia akan menggembalakan bangsa-bangsa dan sebagainya. Ini bicara mengenai Kristus. Dan dikatakan Yohanes langsung skip semua kejadian Yesus mengenai dia disalibkan, dia mati, dia bangkit, di skip langsung bicara apa saudara? Bicara kenaikan. Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini jadi kenaikan ke surga. Nah, ketika Yesus naik ke surga, nanti ada ayat-ayat mengatakan bahwa di situ si iblis ini dilemparkan ya, jadi kalah dia. Ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara. Jadi ketika
Kristus sudah mengalahkan si setan ini, maka sekarang sasarannya adalah kepada perempuan, pada gereja Tuhan, kepada saudara dan saya, menjadi incarannya dia. Perempuan itu lari ke padang gurun. Padang gurun tempat apa? Padang gurun dalam kitab suci adalah tempat Tuhan melatih orang. Padang gurun adalah tempat di mana orang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Israel di padang gurun. Kering, gak ada apa-apa. Kalau Tuhan gak turunkan mana, kalau Tuhan tidak memberikan tiang awan, tiang api, mati mereka semua di situ. Jadi padang gurun adalah tempat bersandar, tempat berlindung, tempat dilatih oleh Tuhan. Dan Tuhan menaruh gerejanya, umatnya di padang gurun. Untuk dilatih oleh Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan di situ juga sekaligus melindungi, menyembunyikan. Jadi disediakan suatu tempat oleh Allah supaya ia dipelihara. Jadi si setan ini mau menghancurkan kita, tapi Tuhan memelihara selama 1260 hari lamanya. Nanti kalau saudara baca di pasal 11, pasal 12, pasal 13, angka ini muncul terus. 1260. Ini angka yang akan muncul terus menerus. Nah, jadi 1260 hari itu kalau dibagi ya, jadi berapa bulan itu? 1260 hari itu akan muncul 42 bulan. Ya, jadi 42 bulan. Nanti 42 bulan juga sering muncul, Saudara. Pasal 11 ayat yang kedua ya. Saya bacakan Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya ya. Jadi 1260 hari, 42 bulan atau 3,5 tahun. 3,5 tahun biasa penulisannya adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa setahun, 2 masa 2 tahun, 1 tambah 2 3, dan setengah masa, setengah. Itu cara penulisannya begitu. Jadi itu 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, 1, 2, 60, 42 bulan, ini semua sama. Dan itu diulang terus muncul. Wah, ini kalau yang orang-orang yang literalis itu kemudian cari-cari, oh ini angkanya apa, dihitung dari ini sampai ini, di itu sampai itu. Tetapi kita percaya saudara, angka ini simbolik. Jadi tidak perlu dihitung dari ini sampai ini sampai itu. Dikatakan angka ini saudara, ini adalah angka kan tadi dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kapan dia lari ke situ? Lari ke situ kan setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga. Setelah Yesus diangkat ke surga, Yesus kan bilang dunia akan membenci kamu. Setelah aku naik ke surga, dunia akan membenci kamu. Itu juga jelas Tuhan Yesus ajarkan. Jadi 1260 ini masa diantara setelah Yesus naik sampai kapan? Sampai dia nanti datang lagi. Artinya apa? Yaitu masa di mana 3,5 tahun itu bukan benar-benar 3,5 tahun. Itu adalah masa di mana Tuhan mengizinkan gerejanya mengalami aniaya sampai nanti dia datang kembali. Itu 3,5 tahun. Nah, kalau saudara cari yang literal, salah satu literal yang mendekati adalah itu masa perang Makabe. Perang di mana Antiochus Epiphanes selama 3,5 tahun itu melakukan kekejaman kepada orang Yahudi sampai akhirnya berhasil dikalahkan 3,5 tahun. Nah, jadi ini kan menjadi gambaran secara simbolik. Selama 3,5 tahun itu ada masa-masa yang sulit, tetapi bahkan di tengah masa sulit itu pun dikatakan Tuhan memelihara. Maka kita jangan takut saudara, kita beriman kepada Tuhan. Akan ada masa-masa, tadi kita melihat saudara ya, ada mendoakan, ada banyak hamba Tuhan yang dibunuh. Nah saudara langsung nanti akan tahu apa yang sedang terjadi. Kita harus berdoa buat mereka. Kita minta kekuatan dari mereka. Karena mereka sekarang sedang menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh spirit antikristus yang muncul di berbagai belahan dunia. Ya, yang muncul di gereja, muncul di pemerintahan, muncul di berbagai macam tempat. Nah, jadi penderitaan selama 3,5 tahun diizinkan sebagai sesuatu yang simbolik membicarakan masa Tuhan memelihara gerejanya meskipun ada penganiayaan
dari Kristus naik sampai nanti Kristus datang kedua kalinya. Nah, kemudian kita lihat ayat ke-15, saudara. Kita lihat ayat ke-15, saya tidak membahas detail, tapi saya ingin memberikan kerangka. Jadi kembali ayat 14-15 ini menceritakan bagaimana Tuhan memelihara perempuan ya, umatnya ini. Dikatakan di ayat 14 perempuan itu diberikan sayap dari burung nasar supaya dia terbang ke padang gurun. Lalu kemudian diulang lagi ya, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Muncul lagi ya, 3 tahun setengah. Ayat 15. Jadi maksudnya begini saudara, Tuhan tahu kok pada waktu umatnya sedang menderita, Tuhan itu berdaulat. Tuhan tidak sedang membiarkan kita. Tuhan itu memegang penuh kontrol kendali. Bahkan ketika kita melihat situasi benar-benar tidak terkontrol, Tuhan sudah kasih tahu, ini 1 masa, 2 masa, setengah masa. Saya menghitung, saya mengontrol. Semua di dalam pemeliharaan saya. Jadi ini adalah janji yang diberikan oleh Tuhan melalui Yohanes, bahkan ketika mereka saat itu, kitab Wahyu, mereka juga sedang menghadapi penganiayaan. Nah, lalu kemudian ayat 15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai. Nah, jadi penganiayaan fisik, si ular itu mau mencelakai, mau membunuh, mau menghancurkan secara fisik, tetapi si ular itu juga mengeluarkan air. Air ini menjadi lambang apa saudara? Menjadi lambang air yang menghanyutkan ini adalah semburan ajaran sesat. Saudara lihat ya, ini kombinasi itu diulang terus ya. Kombinasi antara fisiknya dianiaya dengan munculnya pengajaran sesat. Ini akan muncul terus. Jadi ini triknya, ini adalah caranya mereka menghancurkan umat Tuhan. Dianiaya, tidak mempan dianiaya, muncul pengajaran sesat. Kombinasi diantaranya. Air yang menghanyutkan dan mematikan. Ini kontras dengan air yang keluar dari tahta Allah. Nah, saya sudah pernah membahas air atau sungai yang keluar dari tahta Allah. Itu ada ketika saya membahas mengenai tabernakel. Dari Eden sampai kepada nanti kitab Wahyu. Tabernakel itu nanti akan terus, ini teologi tabernakel ya, dari Miskan sampai bait suci, sampai Kristus, sampai gereja Tuhan. Ya, nanti sampai kepada kitab Wahyu itu ada satu kisah yang nyambung menjadi satu. Nah, jadi di sini kita melihat ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan. Tetapi ayat ke-16, lagi-lagi Tuhan itu menolong. Lagi-lagi Tuhan menolong. Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Makin marah. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ya kita ini saudara. Memerangi keturunannya yang lain. Siapa keturunannya yang lain ini? Siapa sih keturunan yang lain yang diperangi? Yang memerangi Kristus kan sudah pasti ya. Keturunan perempuan itu menunjuk pada Kristus. Tapi sekarang naga itu memerangi yang lain. Siapa keturunan yang diperangi? Yang menuruti hukum Allah, yang memiliki kesaksian Kristus, yaitu kita. Kita juga diperangi, saudara. Maka sesuai ya dengan ketika kita membahas mengenai 1 Yohanes, ketika Yohanes memberikan salam, kita harus siap perang. Hidup yang baik, pengertian firman Tuhan, siap berperang melawan si jahat. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi di sini kita melihat dia mundur dan dia kemudian memerangi berikutnya. Jadi mundur seperti waktu dia mencobai Tuhan Yesus gagal, mundur dulu, lalu kemudian serang lagi, mundur lagi, serang lagi, dah habis-habis. Lalu dia minta bantuan, saudara, pasal 13 ini. Nah ini, muncul binatang yang dipanggil, keluar. Binatang yang pertama keluar dari laut. Binatang yang kedua keluar dari bumi. Si ular itu berdiri di tepi pantai, di perbatasan antara laut dan darat. Lalu kemudian dia munculkan 2 binatang. Ini berlawanan dengan munculnya umat Tuhan. Tuhan biasanya muncul dari atas. Sekarang dari dasar laut dan dari bumi semuanya. Ini menunjukkan perlawanan benar-benar. Binatang ini keluar menjadi anteknya setan. Nah, binatang yang pertama yang keluar dari laut itu binatang yang dikatakan tanduknya 10 berkepala 7. Serem ya saudara ya, jadi kuat. Kepalanya
bertanduk 10. Ini menunjukkan kuasa yang besar ya. Kepalanya 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini menunjuk kepada kuasa politik. Nanti saudara akan melihat ya, dia punya pedang. Ayat 10. Barang siapa ditentukan dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Jadi ini binatang yang punya power dan punya pedang. Ini menunjuk kepada penguasa-penguasa. Militer, politik, dan sebagainya. Jadi ini penguasa-penguasa yang akhirnya dipakai oleh sang ular untuk menganiaya umat Tuhan. Tadi ya kita baru berdoa ya saudara ya. Kita melihat hal itu. Itu kita lihat polanya. Oh di belakang itu. Apa yang sedang terjadi? Itu bukan sekedar peperangan, ini bukan sekedar masalah politik saudara. Ini bukan sekedar masalah militer. Ini masalah rohani juga. Ada satu peperangan yang sedang terjadi. Dan peperangan yang tidak kelihatan lebih menakutkan dari yang kelihatan. Jadi ada binatang yang punya power ya, menggunakan nama-nama hujat. Saudara kalau Kaisar Romawi itu kan seringkali mereka itu menyebut dirinya Soter, Agustus misalnya, Soter juru selamat. Ada yang menggunakan gelar Dominus et Deus, Lord and God. Ini kan nama-nama hujat ya. Kok menyebut dirinya Tuhan dan sebagainya. Jadi menunjukkan kadang-kadang mereka tuh seolah-olah udah butuh Tuhan, merasa udah kayak Tuhan sendiri, mutusin hidup mati orang tuh udah semaunya mereka sendiri. Nah, binatang ini ayat kedua, ini campurannya semua binatang-binatang di kitab Daniel. Kitab Daniel kan bicara kerajaan ini ya, Babel, lalu kemudian ditelan kerajaan Media Persia, ya beruang yang timpang, lalu muncul macan tutul, muncul Yunani yang bergerak cepat, lalu kemudian muncul Romawi, ya kan? Ini kerajaan-kerajaan muncul. Sekarang dicampur jadi satu. Kan kerajaan-kerajaan itu sudah lewat kan? Mereka sekarang di zamannya Romawi. Sekarang campur jadi satu. Nanti muncul itu kekuatannya dahsyat yang akan datang itu. Jadi binatang-binatang itu dicampur menjadi satu. Nah, lalu kemudian saudara melihat nanti angka itu juga muncul ya. Jadi dia diizinkan untuk melakukan hujat, kesombongan, penganiayaan selama di ayat yang kelima 42 bulan sama. Ada masa yang ditentukan oleh Tuhan dia izinkan. Nah, saudara kita melihat ya, ini di sini bicara mengenai power yang besar. Lalu power yang besar dia juga mempunyai kekuatan seolah-olah mengatakan saya ini Tuhan, sembahlah saya dan sebagainya. Nah, kalau kita pikir pertama saudara ini adalah kuasa politik, tapi kita juga melihat saudara ya, orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk menindas, untuk menganiaya, untuk kemudian membuli, untuk apa. Kita melihat di situ ya, ada orang yang memanfaatkan kuasanya. Dan ternyata kuasa di belakang itu, kita melihat mereka mendapatkannya dari si jahat. Ini muncul di ayat yang kedua tadi ya. Naga itu memberikan kekuatan tahtanya, kekuasaan yang besar. Jadi, kerajaannya bisa kuat. Lalu kemudian kudetanya berhasil. Lalu kemudian dalam waktu singkat dia bisa menguasai. Kelihatan hebat, prestasi militer hebat. Di belakang itu si ular bekerja. Mau menindas, mau menghancurkan umat Tuhan. Dia diam-diam bekerja. Di belakang kelihatan kesuksesan. Dan dikatakan kalau orang menyembah kepada si binatang itu sama dengan menyembah sang naga. Karena kekuatan dan kuasanya dari dia. Ini kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu. Nah, jadi ini binatang yang pertama, saudara. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan, barang siapa ditentukan ditawan. Barang siapa dibunuh. Yang penting ketabahan dan iman orang-orang kudus. Maksudnya apa, saudara? Ada di antara kita yang akan diizinkan, dipilih menjadi martir. Nanti pembahasan mengenai martir ada lagi ya di kitab Wahyu ya. Jumlahnya Tuhan sudah tetapkan. Tidak semua bisa jadi martir. Tetapi akan ada martir. Mungkin itu saya, mungkin saudara, mungkin siapapun. Waduh Pak, saya takut, iman saya kan gak kuat. Saya mana kuat jadi martir. Saya pernah bicarakan pada waktu kita menghadapinya. Percayalah saat itu Tuhan akan memberikan kekuatan. Tapi sekarang saya tidak punya kekuatan karena belum saatnya. Saya pernah ceritakan cerita dari Corrie
Tembum ya, yang berani dianiaya untuk Tuhan. Corrie ten Boom tuh pernah bilang sama papanya, "Papa, aku baca di kitab suci ada orang yang menderita untuk Tuhan. Aku tapi gak berani, Papa." Corrie ten Boom masih kecil. "Aku takut nanti kalau aku menderita bagi Tuhan, gimana ya, aku tuh gak kuat." Meskipun akhirnya nanti Corrie ten Boom betul-betul berani menderita bagi Tuhan. Papanya bilang, "Corrie, kamu kan berapa waktu yang lalu pergi study tour kan sama sekolah?" "Iya, Papa." "Naik apa?" "Naik kereta api, Papa." "Papa kasih uang tiketnya kapan?" "Ya, waktu mau berangkat, Papa." "1 bulan sebelumnya Papa kasih enggak?" "Enggak, Papa." 2 minggu sebelumnya Papa kasih enggak?" "Enggak, Papa." 1 minggu sebelumnya Papa kasih uang enggak?" "Enggak, Papa." "Kapan Papa kasih uang?" "Waktu saya mau berangkat." "Kenapa, Corrie?" "Karena saya belum butuh." Nah itulah. Kamu sekarang bilang kamu belum kuat. Karena mungkin kamu belum membutuhkan. Tapi pada waktu kamu membutuhkan, Tuhan akan menyediakan. Saudara dan saya harus berdoa, tapi tidak boleh takut menghadapi situasi apapun. Yesus mengatakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Artinya apa? Tidak semuanya pasti selamat. Dalam pengertian secara fisik. Ada orang-orang yang mungkin harus memberikan nyawanya untuk Tuhan. Tetapi itu adalah sesuatu kehormatan dan kebahagiaan. Itu nanti bagian lain ya, bicara mengenai martir. Dalam kitab Wahyu ada mengenai martir. Nah, jadi saudara sekalian, lalu kemudian muncul binatang lagi, binatang yang keluar dari laut. Jadi binatang yang keluar dari bumi, dari laut itu pas ayat 1 sampai 10, lalu kemudian ayat 11 bicara binatang yang keluar dari bumi. Nah, binatang ini enggak serem, saudara. Enggak serem. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk. Oh, 2. Tanduknya cuma 2, ya kan? Jadi yang tadi kan tanduknya 10, saudara. Ini tanduknya 2. Bentuknya seperti apa? Kepalanya 7 ya. Kayak hidra gitu ya. Wah, serem sekali. Kepalanya 7 ya. Kayak punya power gitu ya. Seperti pemerintah yang bengis dan sebagainya. Enggak, saudara. Tanduknya 2, sama seperti baby embek, saudara. Anak domba. Jadi yang sudah, wah keluar Ghidorah gitu ya. Palanya banyak gitu ya. Hidra, kepalanya banyak, monster gitu ya. Lalu kemudian ketika sudah keluar, binatang berikutnya. Wah, orang udah ketakutan. Rik, anak domba. Ya, tanduknya cuma 2. Aduh imutnya. Nah ini bahayanya. Bahayanya di situ. Yang satu, ketakutan kabur, lari. Yang satu, lucunya anak domba. Mana wortel, kasih makan. Domba sini. Wah lucu ya, baik ya. Ada yang bilang, ini binatang yang keluar dari bumi ini. Tendang, kita singkirkan. Jahat kamu, ini kan anak domba, dia kan imut, dia kan baik. Kritik, dasar anak domba, kamu itu jahat. Jangan begitu, kamu yang jahat, dia kan cuma anak domba. Nah itu bahayanya, saudara. Jadi sekarang binatang yang pertama, serem, pakai kuasa, menindas, menganiaya. Yang binatang kedua muncul menyerupai Kristus. Dia memalsu Kristus. Dia seperti Kristus, dia kelihatan baik. Penampilannya seperti anak domba. Ya dia berkuasa juga, tapi kuasanya beda. Banyak orang akan tertipu karena dia sangat menarik. Tapi dari mana kita bisa tahu dia itu binatang dari setan? Dari suaranya, saudara. Dibilang di sini seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi misalnya ya saudara ya, cerita topi merah. Kita bikin versi revisit gitu ya. Lalu kemudian serigala lagi menyamar jadi topi merah. Ketuk pintu rumah nenek. Nenek bilang, siapa? Siapa di luar? Topi merah. Ya itu serigala. Orangnya kayak topi merah. Topi merah. Ya begitu ngomong begitu. Keluar topi merah begitu. Ini lucu anak domba. Aduh lucunya. Ayo dong embek dong.
Waduh. Naga juga, dia ternyata naga. Jadi penampilannya embek, suaranya naga, dikatakan begitu oleh kitab Wahyu. Jadi maksudnya apa saudara? Jangan lihat penampilannya, jangan lihat kelihatan gimana, dengar ajarannya. Dengar ajarannya. Oh tapi aku tersentuh, celakanya begitu. Karena enggak tahu ajarannya. Begitu keluar ajarannya setan. Dia charming, dia menarik, dia membawa orang akhirnya menjauh dari Tuhan. Nah, kita lihat kadang-kadang saudara ada influencer, ada apa segala macam yang menarik banyak orang, mengalihkan perhatian dari iman yang benar pada Kristus. Artis-artis atau apapun ya yang kita lihat. Kadang-kadang kita lihat saudara di belakangnya itu. Lalu kemudian dia bikin lagu, teks lagunya dipelajari, tapi isinya itu semua kritik terhadap kekristenan, terhadap Kristus dan sebagainya. Wah tapi powernya luar biasa. Kita mulai mikir, di belakang ini kuasanya dari mana? Kenapa dia bisa terkenal? Kenapa begitu banyak orang? Ada sesuatu yang menggerakkan. Dan itu ternyata di belakang adalah si ular. Jadi kombinasi saudara, kombinasi antara dianiaya sama dikasih ajaran sesat. Kita lihat ya polanya tetap sama dari dulu sampai kitab Wahyu. Dan di situ dikatakan di ayat ke-13, dia bisa bikin mujizat, menurunkan api dari langit. Siapa ini saudara? Elia. Bikin menurunkan api dari langit. Jadi mujizat itu kita harus hati-hati saudara. Ini peringatan dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu dikatakan spirit antikristus itu dia bikin mujizat. Dan nanti sang antikristus bisa bikin mujizat. Bisa melakukan banyak tanda-tanda yang kelihatannya luar biasa. Jadi mujizat yang asli itu menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Teknion atau tanda atau mujizat itu, tanda itu artinya menandakan kehadiran Tuhan. Teknion, mujizat itu menyatakan kehadiran Tuhan, tanda. Tapi mujizat dalam kitab Wahyu diberikan peringatan juga adalah tanda bagi munculnya antikristus. Nah jadi kita harus hati-hati. Mujizat besar, banyak orang sembuh. Oke, menarik ya, api dari langit loh. Mujizat besar, mujizat luar biasa. Tunggu dulu. Dengar suruh ngomong, suaranya embek apa naga. Begitu muncul, naga. Beda sama Alkitab. Tapi aku sembuh, kamu kok kritik aku ya. Kamu kritik aku bikin ini orang bikin mujizat baik-baik. Tapi kenapa dikritik? Kita lawan dia karena dia tidak ada cinta kasih. Oh mungkin dia kritik karena iri, dia kurang populer. Oh karena kurang kaya dan sebagainya. Ya alasannya begitu. Dengar suaranya saudara. Seperti domba, bikin mujizat. Tetapi akhirnya suaranya naga menyesatkan banyak orang. Saya disembuhkan oleh dia. Begitu ngajari, tidak percaya Tritunggal. Keselamatan karena perbuatan. Dan sebagainya saudara. Kristus bukan Tuhan sampai mungkin seperti itu. Memberi tanda pengikut Kristus. Tetapi mujizat juga di dalam bagian kita baca. Bisa menjadi tanda anti Kristus. Bukan berarti saudara anti terhadap mujizat. Bukan itu poinnya. Tetapi poin saya adalah hati-hati dan dengar suaranya itu suara naga atau suara yang asli dari Tuhan. Bagian terakhir saudara, saya harus cepat. Bagian yang terakhir adalah, ini lalu kemudian ada muncul angkanya ya. Angkanya ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi di sini dikatakan akan ada cap ya, akan ada cap yang dipakai menjadi tanda dari milik binatang itu. Jadi saudara ini akhirnya yang jadi perbincangan. Oh ini bicara mengenai barcode, mengenai apa, ya dihitung-hitung 666. Saudara kalau kita melihat tadi ya gambaran keseluruhannya ya, pola-pola yang muncul, itu kan sama sekali nggak ada kaitannya sama barcode gitu. Nggak ada kaitannya sama virus corona dan sebagainya. Kenapa? Karena ini bicara mengenai orang-orang yang disesatkan. Dan mereka yang disesatkan, yang tertipu itu adalah orang-orang yang menghujat Tuhan, yang melawan Kristus. Nah kalau saudara enggak ya saudara berarti tidak ada 666. Ini kan tanda buat mereka pengikut antikristus. Saudara baik-baik ke gereja, mencintai Tuhan, doktrinnya beres, hidupnya takut akan Tuhan. Ya berarti saudara tidak ada cap 666 ini. Tidak usah takut gitu.
Saya injeksi kamu. Ya, ini kan bicara mengenai hati, saudara. Mengenai iman. Bukan bicara mengenai diinjeksi. Oh, saya injeksi 666. Ya sudah, injeksi aja. Saudara, apa ada di dalam Alkitab ajaran bahwa keselamatan karena injeksi? Kan tidak ada kan? Karena diinjeksi jadi nggak selamat. Ya kan nggak begitu, saudara. Saudara, kalau jadi milik Tuhan, diinjeksi juga milik Tuhan kan? Jadi saudara mungkin nggak pakai 666. Nggak mungkin. Kalau saudara sudah di dalam Tuhan, saudara kenal Tuhan, saudara milik Kristus, Anda capnya itu bukan cap 666. Zaman dulu itu kalau orang jadi budak dicap sama majikannya. Cap 666 itu dia milik antikristus. Berarti dia bukan orang diselamatkan, dia bukan milik Tuhan. Lah kalau saudara milik Tuhan, enggak usah takut 666. Vaksin aja saudara, udah vaksin. Iya kan? Saudara, apalagi pakai microchip, pakai aja udah. Nanti akan ada KTP dipasang di sini atau di mana. Saya nggak ngerti perkembangan zaman. Tapi kalau memang itu bagian dari perkembangan zaman, teknologi yang harus, saudara pakai saja. Iya kan? Kenapa? Karena kita percaya keselamatan melalui iman. Keselamatan dalam tangan Tuhan. Kita percaya perseverance of the saint. Ketekunan Tuhan memelihara orang-orang kudus. Kita percaya itu, saudara. Jadi jangan lagi itu menjadi isu, saudara. Kita melihat keseluruhannya. Oh, nanti saya kalau diinjeksi, saya nanti jadi pengikut antikristus. Bukan begitu berjalannya. Yang disebut ini bilangan ini adalah para pengikut orang-orang antikristus. Lah saudara pengikut Kristus kok jadi antikristus? Bagaimana bisa begitu? Ya kalau perlu ya sudah, ayo coba injeksi saya. Ayo coba kasih saya itu. Ya, saudara nggak akan berubah karena Anda milik Kristus. Tidak akan berubah karena microchip. Tidak akan berubah karena masa. Dan karena itu kita lebih dari pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kecuali ada bintang. Kan zaman sekarang bintang itu kan ya, di bawah kamu pakai microchip. Roma pasal 8, ya kan? Tidak ada yang bisa memisahkan kau dari Kristus. Pedang tidak bisa, ya. Malaikat tidak bisa, penganiayaan tidak bisa, tanda bintang. Yang bisa cuma microchip. Tidak ada kayak begitu, saudara. Jadi ketika kita memahami keseluruhannya, itu bukan isu sebetulnya. Banyak orang tuh bikin sesuatu yang bikin resah, bikin takut. Makanya Yohanes Paulus menulis supaya jemaat tidak resah. Yang resah itu yang kita doakan tadi loh, orang-orang yang dianiaya. Itu keresahan kita di situ. Kita doa di situ, kita fight di situ. Gereja ada pengajar sesat, ya resahnya di situ. Jangan resah yang enggak. Kita doa supaya gereja dibangkitkan Tuhan, ajaran sesat dilawan. Tuhan munculkan di setiap gereja orang-orang yang sadar akan apa yang terjadi di akhir zaman dan berperang bagi kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, lalu kemudian kita baca 2 Tesalonika pasal 2 bagian terakhir yang berbicara mengenai antikristus. Saya belum bahas lagi malah 6, itu 66 maksudnya apa ya. Saya udah bicara bukan ini, bukan itu. Tapi ya itu 6 itu artinya adalah tidak sempurna. 7 itu adalah sempurna. 666 itu adalah kesempurnaan yang tidak sempurna, yang tidak sempurna. Jadi kesempurnaan yang ketidaksempurnaan yang sangat amat. Dia ingin menjadi seperti Tuhan tetapi tidak pernah bisa. Ya, jadi itu menunjukkan angka kegagalan. Justru itu adalah menunjukkan kegagalan. Dia tidak pernah bisa seperti Tuhan dan dia akan dikalahkan. Jadi kalau saudara misalnya ya, nomor urut 666. Urut nomor 666. Gimana ini? Ya sudah antri aja, sudah, tidak apa-apa gitu. Merurut 666 gitu ya. Kalau saudara merasa risih karena orang-orang pada nggak ngerti, kok plat nomorku 666, saudara ganti karena saudara tidak mau jadi batu sandungan, ya oke lah gitu ya. Tapi secara pribadi sendiri ya saudara tidak usah takut, ya urut 6666 ya itu cuma angka kok gitu. Ya bahkan ini menunjukkan bahwa si antikristus itu tidak akan pernah menang karena dia akan tidak pernah sempurna kok. Ya, jadi itu angka yang menunjukkan bahwa sebetulnya ya kamu nggak akan pernah bisa seperti Tuhanku. Ya, jadi tidak usah saudara takut. Lalu kita lihat pasal yang kedua dari 2 Tesalonika 2. Nah kita lihat ya saudara ayat yang pertama tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia Paulus bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan terhimpunnya kita dengan dia dan bagaimana kita bersekutu dengan dia ya. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jadi
Paulus menulis supaya jemaat tidak bingung dan jemaat tidak gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi supaya mereka tidak bingung dan jangan sampai mereka disesatkan oleh orang. Sebab sebelum hari itu, jadi kedatangan Yesus yang kedua, mereka tuh bingung, wih Yesus berarti sudah datang apa belum ya? Jangan-jangan saya kelewatan, jadi kacau gitu mereka. Paulus mengatakan, tenang ya, jadi saya akan sekarang kembali menjelaskan mengenai kedatangan Kristus kedua. Dikatakan hari itu tidak akan datang sebelum, ya ayat ketiga ya, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, jadi akan ada apostasi, murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah ini bicara mengenai antikristus yang muncul itu, yang akan muncul itu. Sang antikristus akan muncul. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Dan cirinya dia itu tidak percaya Tuhan, dia itu dia bahkan menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Kalau saudara melihat ya artis-artis itu kan banyak yang disembah juga, diidolakan gitu ya. Mungkin dia akan populer seperti itu kali ya. Saya pernah melihat satu artis pop dari Amerika, dia bikin konser yang datang begitu banyak. Dan ketika dia naik ke atas panggung semua berteriak, "Oh, we worship you, we worship you." TV saya matikan. Gak tahan saya lihat itu ya. Manusia disembah kayak begitu, we worship you, saya matikan. Aduh gitu. Manusia kok menerima penyembahan seperti itu. Mungkin ya, ini dia akan populer sampai orang akan mau menyembah gitu ya. Ayat keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ada yang menafsirkan kalau begitu nanti bait Allah mesti dibangun dulu. Setelah bait Allah dibangun baru dia duduk di situ, baru akan datang. Tapi tafsiran itu terlalu literal ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, oh ini adalah berarti dia itu orang gereja. Karena dia duduk di bait Allah adalah gereja. Tidak tentu seperti itu saudara ya. Jadi mengenai pembinasa keji ini, tidak tentu dia adalah orang yang akan nanti duduk di bait suci secara literal atau bicara mengenai satu tempat di gereja, ya kan? Itu sebabnya dengan ayat ini di dalam zaman reformasi mereka menuduh itu paus ya dan sebagainya. Nah, tetapi ini tidak harus dipahami seperti itu, tetapi boleh dipahami sebagai bahwa dia ini memang mau mendudukkan diri sama seperti Tuhan. Mau menerima seolah-olah orang tuh mengadore dan menyembah dia, kira-kira seperti itu. Lalu ayat yang ke-6, nah ini ayat yang penting, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi Paulus sudah cerita sama mereka ya, ada sesuatu yang menahan. Kamu tahu karena aku pernah kasih tahu. Sayangnya kita belum dikasih tahu saudara. Nah ini ayat 6 ini bagian dari perdebatan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada yang bilang apa yang menahan ini ya? Yang pasti Tuhan pakai sesuatu untuk menahan gitu ya. Ya pasti Tuhan yang menahan. Ya. Ada yang bilang itu adalah pemerintah, ada yang bilang itu Roh Kudus, macam-macam saudara. Ini ayat yang sangat sulit ya, ayat 6 ini. Tapi poinnya begini. Kalau sampai sekarang antikristus itu belum muncul, ada yang menahan. Ada yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi Tuhan sudah mengatur waktunya dan sekarang dia sedang ditahan. Lalu kemudian ada saatnya dia menampakkan diri. Lalu kemudian ayat ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi nanti akan ada saat ketika yang menahan itu sudah selesai, dia akan muncul saudara. Dia akan muncul. Pak, kita taunya dari mana? Nanti kita pasti tahu. Ya, nanti kita pasti tahu. Ya, kita berdoa saat itu tiba kita pasti tahu. Sekarang kita masih belum tahu. Ya, tetapi saya percaya pada waktunya nanti Tuhan akan beritahu. Seperti nubuat-nubuat yang sebelumnya. Oh ini ternyata, ini begini ya. Tetapi sekarang masih belum dinyatakan. Nah kalau belum digenap bagaimana kita bisa tahu. Lalu kemudian di sini dikatakan
Begitu dia muncul nanti, Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Kalau ia datang kembali. Jadi nanti dia akan dihancurkan oleh Kristus Yesus. Dikatakan nafas Tuhan Yesus akan membunuhnya. Saudara, saya kalau membayangin ya, nafas yang di dalam dunia pop, ya kan, di dalam pop culture yang paling menakutkan itu nafasnya siapa, saudara? Nafasnya Godzilla. Saudara tahu binatang itu ya? Jadi kalau misalnya dia kan punya atomic breath gitu ya. Saudara bisa bayangin gede gitu, si pembinasa kecilnya, wah ha 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 ha, wah ha ha, akulah Tuhan, kecil gitu ya. Tiba-tiba, dung, itu nge-charge atomic breath-nya. Terus, wow gitu kan ya. Wah itu atomic breath gede banget nih, kayak begini, blar, abis. Kira-kira kayak begitulah gitu ya. Imajinasi saya sih gitu ya. Saya bisa bayangkan, maksudnya aduh ini yang ditakuti nanti Tuhan Yesus cuma bah gitu ya. Habis sama Tuhan Yesus gitu. Jadi makanya Paulus mengatakan ini sesuatu yang kita harus hadapi, ini serius dan ini sesuatu yang menakutkan gitu. Tetapi kita jangan gelisah. Kenapa? Karena semuanya ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan Yesus yang akan menghancurkan pendurhaka itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di sini sama dikatakan ya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan mujizat palsu, tipu daya dan sebagainya. Mereka akan memalsukan. Jadi kita lihat ya polanya semua sama ya. Dari kita melihat dari 3 bagian ini, ya kesimpulannya adalah saudara, jadi akan ada antikristus. Antikristusnya itu akan datang. Ciri-cirinya tadi sudah dilihat, polanya semua sama. Dia akan pakai kombinasi antara penganiayaan sampai kemudian kepada ajaran palsu, penyesatan, pakai mujizat, pakai apa segala macam. Nah, tetapi pada waktu dia belum datang, jangan dikira kita sudah tenang. Akan muncul pola-pola itu ya. Spirit antikristus ada di mana-mana. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 2, spirit antikristus itu muncul dalam bentuk bidat di dalam gereja. Tetapi juga kita melihat di dalam bentuk pemerintahan-pemerintahan atau kuasa-kuasa yang berusaha menindas atau menganiaya kekristenan. Maka kita mesti melihat di belakang itu ini bukan sekedar politik, ini bukan sekedar militer, ini bukan sekedar kudeta, ini bukan sekedar apa, tetapi di belakangnya ada spirit antikristus. Wah ini ada artis yang muncul, lalu kemudian dia begitu mempengaruhi banyak orang kayak menyembah dia. Di belakang itu ada spirit apa. Nah saudara yang menarik misalnya ya, ada ayat yang ke-11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Atau Allah mendatangkan delusion. Allah mendatangkan delusi bagi mereka. Jadi Allah memberikan delusi yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi Tuhan memberikan delusi sehingga mereka percaya akan dusta. Mereka tidak percaya lagi Tuhan itu Tuhan yang benar. Mereka tidak percaya Yesus Kristus dan sebagainya. Tuhan membiarkan mereka kena delusi. Siapa yang kena delusi? Ya orang-orang berdosa ini. Siapa kena delusi? Orang-orang yang menjadi pengikut antikristus ini. Nah saudara tahu judul bukunya Richard Dawkins. God's Delusion. Dibalik. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak ada. Itu cuma delusi kita. Dia tulis satu buku yang menggoncangkan iman banyak orang. Persis pakai kalimat ini. God's Delusion. Nah kita tahu semua spirit yang melawan Tuhan, menghancurkan Kristus dan sebagainya. Kita tahu ada spirit apa di belakang semuanya itu. Seorang apologet dari Inggris, Alistair McGrath, menulis buku Dawkins Delusion. Saudara bisa baca, bandingkan dua itu ya. God's Delusion sama Dawkins Delusion dari Alistair McGrath untuk menanggapi. Mereka berdua pernah berdebat ya, antara Alistair McGrath dengan Richard Dawkins. Jadi saudara-saudara sekalian, harap kita semua tidak gampang digoncangkan, kita tidak gampang diombang-ambingkan. Jadi silakan yang mau vaksin, yang mau apa silakan, yang mau pakai kredit card, yang mau pakai barcode silakan gitu ya. Dan saudara tahu isunya bukan itu. Apa yang harus kita persiapkan? Bukan menolak vaksin dan sebagainya. Yang kita siapkan adalah belajar firman Tuhan baik-baik. Ketika menghadapi penyesat-penyesat, kita sudah ready. Dan kita bisa berbicara untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih Tuhan telah memperingatkan kami menjelang kedatangan Kristus yang kedua akan muncul sang antikristus. Tetapi menjelang itu sudah muncul di antara kami banyak antikristus. Tuhan siapkan kami untuk berperang bagi kerajaan surga. Bukan berperang dengan fisik, dengan pedang. Karena Tuhan mengatakan barang siapa pakai pedang akan mati dengan pedang. Berperang dengan cinta kasih, dengan kehidupan yang setia kepada Tuhan. Berperang dengan pengertian firman Tuhan, membedakan yang baik dan yang jahat. Tuhan tolong kami berperang dengan memberitakan Injil, supaya berita Injil makin disebarkan, banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.